Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat program rangkaian sistem parkir mobil otomatis menggunakan PLC JP1E N40. Ya, saya di sini menggunakan JP1E N40 karena di sekolah saya biasanya menggunakan itu. Oke, pertama-tama kita masukkan outputnya dulu biar lebih gampang cara mengeceknya nanti. Kita beri CF113 atau P always on, kita sendiri. Kita namai dulu, ini kita beri nama output biar nggak pusing nanti kalian. Kita beri output. Outputnya apa saja, yaitu outputnya ada H1 di alamat 10001. 10001 ada H1. Nah, H1 ini untuk apa? H1 untuk indikator kapasitas belum penuh. Jadi di sini kita namanya juga indikator kapasitas belum penuh. Oke. Kemudian ada lagi H2 di alamat 10002. Nah, H2 ini sebagai indikator kapasitas sudah penuh. Oke. Ada lagi outputnya 10003. 103 ini untuk menyalakan R1. Nah, R1 ini fungsinya apa? R1 fungsinya untuk membuka gerbang pintu masuk. Jadi kita singkat saja, jadi buka itu open pintu masuk jadi in. Ya udah, kita kasih buka pintu masuk, kita ganti in saja biar singkat. In, buka, in. Oke. Untuk 104 sebagai penutup gerbang. Nah, kita namai dulu R2 sebagai penutup gerbang pintu masuk. Kita beri nama tutup pintu masuknya, kita singkat menggunakan in. Oke. Kemudian 105 ada R3. R3 ini fungsinya untuk buka pintu keluar, kita singkat saja dengan out. Oke. Tutup. Nah, 106 R4 sebagai penutup pintu keluar. Tutup pintu keluar, kita singkat out juga. Gas kurung kurangnya. Oke, di sini outputnya sudah semua ya. Sudah. Kemudian kita buat programnya, kita namai juga ini biar nggak bingung. Program. Oke. Kita beri JF113 atau always on biar simple juga. Jadi ini kita buat program apa ya? Kita buat program mobil masuk dulu. Program mobil masuk. Jadi ini masuk mobil masuk. Jadi begini, pada saat sensor SA1 mendeteksi mobil masuk, kita beri SA1. SA1 ini alamatnya berapa? SA1 alamatnya ada di 00. Kita beri nama SA1. Nah, ketika SA1 mendeteksi mobil masuk, motor 1 membuka pintu masuk sampai menyentuh L1, kemudian mati. Jadi begini. Ini kita beri alamat dulu 200 untuk membuka pintu masuk. Jadi ini membuka pintu masuk berarti menghidupkan R1. Kita kasih nama R1 on. Oke, menghidupkan R1 kan. Kita beri pengunci
Nah, kita nyalakan dulu bahwa kita masukkan dulu ke outputnya. Jadi R1 on itu di alamat 200. Nah, ini kan R1 sudah on. Nah, jadi ini motor 1 membuka pintu masuk sampai menyentuh LS1 kemudian mati. Oke, jadi kita beri 200 lagi sampai menyentuh LS1. LS1 itu alamatnya mana? LS1 ini LS1 berada di alamat 04. Kita beri nama LS1. Nah, kemudian ketika LS1 tertekan, motor R1 mati. Oke, jadi kita beri alamat 1201 R1 off. Jangan lupa diberi pengunci juga. Nah, dan R1 off, kita langsungkan saja R1 off. Kita buat lagi C201. Ini kan urut biar gampang guys. 201. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian mobil kan masuk melewati sensor SA2. Oke, melewati sensor SA2 berarti SA2 mendeteksi mobil. SA2 berapa? Ada di alamat 01. 01 itu SA2. Ketika SA2 mendeteksi mobil lewat, maka motor 1 menutup pintu masuk sampai menyentuh LS2 kemudian mati. Oh, jadi kita beri 202 untuk menutup pintu masuk. Menutup pintu masuk berarti menyalakan R2 on. Oke, C202 kita kunci juga guys, jangan lupa C202. Nah, ini R2 on ini sampai menyentuh LS2. Kemudian mati. Maaf, LS2 alamat LS2 itu 05. Jadi ini kita beri nama LS2. Oke, 203 untuk apa ini? 203 untuk mematikan R2. Jadi ini R2 off. Oke, jadi kita langsung saja di sini 203 ini satu program untuk pintu masuk sudah selesai kayaknya sampai nutup. Kita masuk saja outputnya C202 menentukan R2 kemudian dimatikan lagi oleh 203. Oke. Oh iya, jadi ini kan LS2 mendeteksi pas pintu gerbang masuknya nutup. Jadi ini kita taruh sini juga LS2 nya kan awal-awal juga tersentuh atau tertekan. Oke. Ya, sudah. Ini untuk pintu masuk sudah selesai. Kemudian kita buat lagi untuk pintu keluar. Pintu keluar gimana? Kita sama, kita kasih ya kan sistemnya sama ya, cuma beda pada sensor inputnya saja. Jadi kita copy saja, Ctrl C Ctrl V, kita namai saja biar nggak keliru. Ini program pintu masuk. Oke, ini program pintu keluar. Oke, kita cuma ganti sensor-sensornya doang. Jadi ini kalau keluar pada saat sensor SB1 mendeteksi mobil keluar. Oke, jadi ini diganti saja sama SB1. Nah, SB1 itu alamatnya berapa? Tadi 02. 2 itu SB1. Kemudian ini kita kasih kan LS2, kita ganti LS4. LS4 itu ada di 07. Ini 07 LS4. Oke. Ini kan 200 kita ganti 300. Jadi kan yang membuka pintu keluar itu ada di alamat
R3 tadi ya, jadi ini kita kasih R3 on. R3 on ini juga sama, kita beri 300, kita pengunci R3 on, kita cuma ganti doang ini L1, jadi ini yang deteksi LS3 untuk mematikan R3, jadi ini LS3 alamat 06 LS3. Ketika LS3 terdeteksi maka akan mematikan R3. Oke, R3, jadi ini 301, kita beri nama R3 kok RE3 R3 oh, kita pengunci lagi 301. Oke, kita lanjut lagi di sini 301. Nah, ketika mobilnya sudah keluar ya, itu yang mendeteksi adalah sensor SP2. Sensor SP2 itu ada di alamat 03. Ini SP2. Oke, SP2 itu ngapain? SP2 untuk menutup motor, untuk menutup gerbang pintu keluar. Jadi ini 302 yang menutup gerbang pintu keluar itu ada di R4. Jadi ini kita beri R4 on. 302 R4 on. Oke, ini 302. Nah, R4 ini menutup sampai menyentuh limit switch 4. Limit switch 4 ada di alamat 07. Oke, langsung saja ini kita ganti R4 off 303. R4 off. Ini kita ganti 303. Oke, ini kita masukkan saja ke output 303 urut ya guys ya. 303 untuk membuka pintu keluar. Maaf kok 303 300 membuka pintu keluar. 301 mematikan gerbang pintu keluar. Nah, 302 untuk menutup pintu gerbang keluar. 303 untuk mematikan gerbang keluar yang menutup. Oke, di sini kita kan ini R1, R2, R3 dan R4 tidak boleh kerja bareng ya, karena menggunakan masing-masing motor. Jadi kita beri interlock. Ini gak boleh bareng ini R1 sama R2. Jadi di sini kita beri alamat 100 berapa itu 04 alamat R2. Oke, di sini 10003 kita beri interlock. Ini juga ini alamat 10006. Gak boleh bareng ini R3 dan R4. Ini 10005. Oke. Ini untuk program pintu masuk dan keluar sudah jadi. Kita lanjut lagi. Saat kapasitas tempat parkir belum terisi penuh, maka lampu H1 menyala, H2 mati, dan sampai kapasitas tempat parkir terpenuhi 10 mobil, maka lampu H2 menyala, H1 mati, dan pintu masuk tidak bisa dibuka. Oke, jadi begini. Ini kita buat kapasitas program untuk kapasitas mobil ada 10 ya kapasitas mobilnya itu. Kita beri CL 113 juga 113. Oke, tadi mana ini saat mobil belum penuh. Oke, jadi kita gunakan program pintu masuk ini 203 untuk 203 untuk mengetahui berapa mobil yang masuk. 203 kita beri i add plus di alamat D0. Ini untuk menghitung mobil yang masuk ya guys. Oke, D0
ketika program pintu masuk ini sudah menjalankan satu kali program, maka otomatis parkirnya. Oke, maaf, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit kendala. Jadi begini, kan 203 tadi menjumlahkan berapa mobil yang sudah masuk ke dalam parkiran di alamat D0. Jadi begini, kita beri I sama dengan dan 0 di D0, maka ini untuk menghitungkan alamat 400 saja ya, 400. Oke, ini untuk menghitungkan lampu H1 sebagai indikator belum penuh. Jadi ketika 400 belum menyala, maka H1 akan menyala. Oke. Kemudian apa ini? Ketika parkir sudah terisi penuh, maka ketika parkir sudah 10 ya, maka akan menghitungkan H2 400. Oke. Jadi seperti itu. Ini 400 tidak bisa menjumlahkan lagi jika ada mobil yang masuk, biar ini D0 nya tidak jumlah lagi. Oke, sampai kapasitas terpenuhi 10 mobil, maka lampu H2 menyala, H1 mati. H1 mati ini sudah langsung ya, H1 mati dan pintu masuk tidak bisa dibuka. Ini kan pintu masuk, kita beri 400 saja, tidak bisa dibuka. Oke, nah yang mengurangi kapasitas parkir tadi ada di pintu keluar. Proses terakhirnya ini 303. Jadi kita di sini kita beri C303 untuk mengurangi jumlah mobil yang parkir. Kita beri I add min pengurangan di D0. Oke, sudah seperti ini. Kalau untuk kapasitasnya sudah selesai. Oh ya, jangan lupa kita batasi juga agar tidak bisa mengurangi lagi. Jadi ini kita batasi ketika 400 menyala, ketika D0 sama dengan 0, kita beri batasan sendiri. Ketika sama dengan dan 0, maka D0 itu tidak bisa mengurangi dirinya sendiri. Oke, sini kita beri 401 saja. Ini supaya tidak bisa mengurangi lagi. Oke. Oke, untuk kapasitas mobil sudah selesai. Jadi kita lanjut lagi. Kemudian untuk emergency stop dan tor itu jadi satu ya namanya. Jadi langsung saja di emergency stop, H2 menyala. Nah, ini emergency stop ditekan sewaktu-waktu. Sensor pintu masuk tidak berfungsi, hanya sensor pintu keluar yang bisa berfungsi. H2 menyala berkedip atau blink. Oke, semua sensor tidak berfungsi, H2 blink. Oke, jadi begini, kita langsung saja kita beri di sini, kita beri tes
semua sensor tidak berfungsi ya. Kita beri alamat untuk emergency ada di alamat 08. Karena tombol emergensinya menggunakan NC, maka di sini langsung saja kita gunakan NO 08 sebagai emergency. Kita singkat, nggak usah kita namai emergency di 08 emergency. Maaf, salah, ini kita kasih alamat saja 08. Oke, emergency. Jadi ketika emergency ditekan, maka semua sensor tidak berfungsi, H2 menyala berkedip. Jadi ini kita beri juga emergency. Emergency itu 08 tadi, semua sensor tidak menyala ya, ini menyala berkedip. 08 kita beri berkedip itu 1 detik saja. Oke. Nah, ini sudah selesai ya programnya, kita coba saja. Ctrl Shift V. Nah, kita coba programnya. Ini emergensinya kan NC, otomatis langsung tertekan, jadi kita tekan saja Ctrl J untuk emergensi. Nah, kan ini masih belum ada yang parkir mobilnya, jadi H1 akan menyala sebagai indikator kapasitas penuh. Ini kita coba untuk masuk. Kita coba untuk pintu masuknya. Ketika SA1 mendeteksi mobil, ini LS2 tertekan dulu ya, karena gerbangnya menutup, jadi langsung tertekan. SA1 mendeteksi mobil, maka motor 1 membuka pintu masuk sampai menyentuh LS1 kemudian mati. Jadi ini ketika SA1 mendeteksi mobil, pintu membuka, R1 on. Nah, ini pintu masuk membuka, oke, sampai menyentuh LS1. Kita menyentuh LS1, R1 off. Jadi ini ketika pintu membuka, LS2 sudah tidak tertekan, KN. SA1 juga tidak masih mendeteksi mobil ya, LS1 nya yang tertekan, jadi motor pintunya mati di atas, kemudian mobil masuk. SA1 tidak mendeteksi mobil, yang mendeteksi mobil adalah SA2 ketika mobil sudah masuk, jadi SA2 mendeteksi mobil masuk. Nah, ini pintu masuknya akan menutup sampai LS2 tertekan. Tes LS2 tertekan. Nah, kita lihat. Nah, betul, LS1 masih menyala. Dan kita lihat kapasitasnya menambahkan 1. Oke. Kemudian kita coba untuk pintu keluar. Misal pintu keluar, langsung saja kita coba untuk keluar. Maaf, ini ada yang salah, emergensinya harusnya NO. Nah, kita coba untuk pintu keluar. Ketika SB1 mendeteksi mobil, ini kan LS4 tertekan dulu karena gerbang pintu masuknya sudah nutup, jadi ini langsung tertekan. Kita beri pencet saja. Kemudian SB1 mendeteksi mobil, maka pintu keluar akan membuka, R3 on, 00. Nah, R3 ini on kan, R3 on sampai LS3 tertekan. Oke, LS3 tertekan, tes, maka R3 akan mati. Tuh, sudah, pintunya mati. Kemudian sampai SB2 mendeteksi mobil keluar. SB2 ini mendeteksi mobil keluar, maka pintu masuk pintu keluar akan menutup dengan sendirinya. Tes, R4 on. R4 ini untuk menutup gerbang pintu keluar sampai LS4 tertekan. LS4 tertekan, tes, R4 off. Nah, R4 off dan
kapasitas mobil tadi berkurang 1. Oke, kita lihat di channel kan berkurang ini, jadi kapasitasnya betul. Kita langsung saja untuk kapasitas penuh ini. Jadi ini kita beri kapasitas penuh itu 10. Nah, di channel kita beri 10, maka H2 itu akan menyala. Nah, H2 menyala, H1 itu mati karena kapasitasnya sudah penuh, jadi yang menyala cuma H2. Untuk pintu masuknya tidak dapat mendeteksi lagi, tidak dapat dijalankan ini. Oke, betul. Yang dapat dijalankan hanya pintu keluar untuk mengurangi jumlah mobil tadi. Kita coba apakah bisa. Oke, ternyata bisa. Alhamdulillah. Kita lihat ini kan menunggu R303 dulu aktif baru untuk mengurangi 1 mobil. Kita lihat apakah berkurang. Nah, channelnya berkurang dan H2 mati, kemudian H1 yang menyala. Oke, betul. Kemudian ada lagi, ketika emergensinya ditekan sewaktu-waktu ya, semua sistem itu tidak dapat bekerja dan H2 menyala berkedip. Kita coba tekan KL emergensinya. Nah, sistem tidak akan bekerja. Kita lihat bekerja apa tidak. Tuh, tidak dapat bekerja dan H2 yang menyala berkedip. Jadi seperti itu. Oke, sekian program parkir dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa, simak mawon. Assalamualaikum.